Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik juara, masih semangat ya walaupun belajar di rumah? Oke, setelah kemarin kita membahas kata baku dan tidak baku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ya, oke. Langsung saja. Apa sih itu pengertian kalimat tidak efektif, adik-adik? Ada yang tahu? Ya, kalimat tidak efektif itu artinya kalimat yang disusun ya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kaidah bahasa Indonesia kemarin ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama KBBI ya, jadi harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya EYD atau ejaan yang disempurnakan, kalau sekarang sudah berganti nama menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, biar lebih jelas ya, kita lanjutkan penyebab kalimat tidak efektif. Ada 4 faktor adik-adik ya. Kakak ulangi, ada 4 faktor yang menyebabkan kalimat itu tidak efektif. Faktor yang pertama, karena kurang lengkap unsur. Jadi dalam kalimat tersebut unsur pembangunnya itu kurang lengkap. Yang kedua, ada kata mubasir ya. Jadi dalam kalimat tersebut terdapat kata yang berlebihan adik-adik. Yang ketiga, karena rancu. Nah, yang keempat, tidak logis. Jadi kalimatnya tidak logis. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, kurang lengkap unsur. Contohnya, ya, kakak kasih contoh. Ya, dulu ya pada pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa kalimat minimal harus memenuhi 2 unsur. Yang pertama unsur subjek dan yang kedua unsur predikat. Jadi harus memenuhi 2 minimal. Contohnya ini dia. Dalam novel ini membahas keunikan watak tokoh Udin. Unsurnya ada berapa adik-adik? Kita lihat. Ya, dalam novel ini itu merupakan keterangan membahas predikat dan keunikan watak tokoh Udin ya, atau watak Udin itu merupakan objek. Nah, di sini baru ada keterangan, predikat, dan objek. Nah, belum ada apanya? Belum ada subjeknya. Jadi, kalimat tersebut tidak efektif. Lalu, ketika kita mau menganalisis ya atau memperbaiki, ada 3 langkah atau tahapan yang harus adik-adik tempuh. Yang pertama, langkah pertama yaitu mengidentifikasi kesalahan. Kita identifikasi dulu kesalahannya. Ya, ini dia kalimat di atas, kurang lengkap unsur subjek. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa dalam kalimat ini itu belum ada subjeknya. Yang kedua atau langkah kedua, menjelaskan kesalahan. Ya, kita jelaskan kesalahannya. Nah, dalam kalimat di atas ya tidak lengkap unsur pembangunnya, yaitu tidak terdapat subjek. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan menambahkan subjek. Nah, di sini kakak menambahkan penulis ya sebagai objek. Imbuhan pe mendapatkan kata dasar tulis menjadi penulis yang berfungsi sebagai subjek agar kalimat tersebut lengkap unsurnya. Setelah kita jelaskan, baru diperbaiki ya. Perbaikannya seperti apa? Ya, seperti ini adik-adik ya. Dalam novel ini
penulis membahas keunikan watak Udin. Nah, ya, dalam novel ini merupakan keterangan, penulis merupakan subjek, membahas predikat, dan keunikan watak tokoh Udin itu merupakan objek. Paham ya? Jadi intinya ya, kalimat harus memenuhi dua unsur agar menjadi kalimat yang efektif. Ya, kakak lanjutkan ya. Faktor penyebab yang kedua karena kata mubazir. Contohnya, pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama agar supaya cepat selesai. Di sini tidak efektif adik-adik. Kenapa? Karena ada kata yang digunakan berlebihan atau mubazir. Kita identifikasi dulu kesalahannya. Terdapat kata mubazir atau berlebihan pada kalimat di atas. Kita jelaskan ya. Dalam kalimat di atas menggunakan kata mubazir yaitu pada kata agar supaya. Nah, ini dia ya yang menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Perbaikannya seperti apa? Ya, pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama agar cepat selesai. Jadi menghilangkan kata supaya ya, tidak efektif nanti kalau digunakan karena agar dan supaya itu artinya atau maknanya sama ya. Atau pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama supaya cepat selesai ya. Jadi boleh menggunakan kata agar atau menggunakan kata supaya. Tapi kalau digabung seperti ini maka menjadi tidak efektif. Oke. Faktor yang ketiga karena rancu ya. Kerancuan kalimat bisa disebabkan karena penggunaan kata yang salah, penggunaan imbuhan yang salah, penggunaan kata hubung atau konjungsi yang salah, atau penggunaan reduplikasi atau pengulangan kata yang salah. Contohnya ya, ia telah melakukan kesalahan itu berulang kali. Ia telah melakukan kesalahan itu berulang kali. Ya, sekilas tidak ada yang salah ya. Coba kita cek. Ya, mengidentifikasi kesalahan. Ternyata ada yang salah adik-adik pada kata apa? Ya, terdapat kata rancu pada kalimat di atas. Kita jelaskan kesalahannya, yaitu kata yang salah berulang kali. Ya, berulang kali itu tidak sesuai dengan kaidah. Kita perbaiki ya. Ia telah melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Itu yang efektif atau yang betul. Atau ia telah melakukan kesalahan itu berkali-kali ya. Kalau berulang-ulang digabung dengan berkali-kali ya, atau seperti ini ya, berulang kali, itu yang salah sehingga menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Oke, lanjut. Yang keempat, tidak logis. Ya, contoh kalimat yang tidak logis. Jamaah yang membawa handphone ke masjid harap dimatikan. Ya, sering kita jumpai mungkin di masjid ya ataupun musola ya. Kata atau pengumuman seperti itu. Jamaah yang membawa handphone ke masjid harap dimatikan. Sekilas tidak ada yang salah. Tapi ternyata kalimat tersebut tidak efektif adik-adik. Kenapa? Ya, ini ya yang menyebabkan tidak efektif. Kita identifikasi dulu. Terdapat kata tidak logis pada kalimat di atas. Yang kedua, kita jelaskan kesalahannya. Kalimat di atas tidak logis sehingga dapat menyebabkan kesalahan penafsiran atau tafsir kata pada pembacanya ya. Sebenarnya yang mau dimatikan handphonenya atau jamaahnya. Ya, dalam kalimat ini yang
matikan itu jamaahnya, padahal tujuannya yang membuat pengumuman tersebut yang dimatikan itu handphonenya, karena menulis kalimatnya tidak efektif sehingga menimbulkan salah penafsiran. Kita perbaiki ya, kalau sudah tahu kita perbaiki. Yang pertama, handphone milik jamaah yang dibawa ke masjid harap dimatikan, boleh seperti itu. Atau jamaah yang membawa handphone ke masjid, handphonenya harap dimatikan. Ya, gampang ya. Kalau kita sudah tahu ya kesalahannya di mana, pasti gampang, sehingga kita sudah bisa membuat kalimat yang efektif. Oke, karena sudah paham, kakak kasih latihan ya. Ya, analisislah kalimat di bawah ini menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama tadi apa? Mengidentifikasi kesalahan. Yang kedua, menjelaskan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan. Setiap kalimat harus adik-adik analisis menggunakan 3 langkah tersebut ya. Ini dia ya, 10 kalimat yang tidak efektif. Silakan ya di rumah adik-adik kerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan ketika adik-adik sudah terbiasa, nanti otomatis akan menjadi bisa. Ya. Oke. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan ya. Jika video ini ya, penjelasan kakak ini bermanfaat bagi adik-adik, silahkan bisa like dan subscribe. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawahnya. Begitu ya adik-adik juara, tetap semangat. Kembali lagi pada pertemuan selanjutnya. Dari kakak cukup sekian, mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.